Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Empers, Wassalamualaikum. welcome back to EPK Talk Season 6. Balik lagi di episode 3. Dan di episode 3 kali ini kita bakal ngobrolin tema yang pastinya seru banget nih, yaitu Breaking the Career Path from Educational Management to the World of Finance. Nah, kenalin aku Gendis dari MP 2025 yang bakal nemenin teman-teman semua di episode kali ini. Dan tentunya aku gak sendirian ya Empers, karena hari ini aku ditemenin sama narasumber yang keren dan inspiratif. Nah Empers, di episode Ya. kali ini pastinya bakal banyak insight menarik soal dunia kerja dan perjalanan karir yang inspiratif banget. Oke, langsung aja. Halo Kak Zulfikar, apa kabar nih Halo Kak? Gendis, sehat-sehat. Oke, Oke, saya juga alhamdulillah sehat. Oh ya alhamdulillah. Kak, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Boleh banget Mhm. nih Kak buat kenalan dan cerita sedikit tentang kesibukan Kakak ke teman-teman Empers. Kesibukan saya sekarang itu ada dua. Yang pertama jadi Vice Director of Finance di Sekolah Islam Fitra Al Fikri. Terus sampingannya jalanin hobinya ngajar. Jadi saya ngajar matematika SMA gitu, Gendis. Yang Wah, mau ke PTN-PTN tuh anak sekarang. Jadi di bimbel-bimbel gitu, sore sampai malam, seminggu 2 kali aja. wah, Kayak menarik gitu. banget sih Kak. Wah, menarik Mm-mm. banget nih kesibukan Kakak saat ini. Seru banget dan pasti inspiratif banget nih ya. Nah Kak, boleh banget nih diceritakan Pressure nih perjalanan dibilang. Kakak dari mahasiswa manajemen pendidikan Eh, sampai akhirnya bisa berkarir di bidang finance. Oke, panjang sih ya. Itu Iya. 2008. Saya gabung manajemen pendidikan 2008. Lulusnya perlu tahu nggak sih? Lulusnya boleh dikasih tahu. Ya ampun. Jadi masuknya 2008. Mhm. Sempet dulu aktif bukan di Hima tapi di DPM. Habis Oke. itu lulusnya lama banget, jangan ditiru ya teman-teman ya. Saya itu nikah dulu baru lulus. Oke. Jadi sering diledekin sama dosen-dosen dulu, bukannya ijazah dulu malah ijabsah dulu gitu. Jadi Mmm. waktu itu lulusnya malah pokoknya saya nggak ngabisin jatah berapa tahun sih dulu tuh. Pokoknya kalau nggak lulus itu DO gitu. Oh, iya ya. Ya ini nggak bagus ya, jangan dicontoh ya teman-teman ya. Iya. Jadi 2014 atau 15 pokoknya 7 tahun 14 semester Mhm. ngabisin bareng istri saya. Istri saya anak MP juga satu kelas dulu. Uh. Wow, menarik banget nih, Kak. Tapi yang Hal baik-baik terbaik aja dari ya, MP itu ya bini ditiru-tiru. gua sih. Iya. Ya, Nah gitu nah, Gendis. oke, kalau boleh tahu nih, Kak, apa sih yang dulu, bikin Kakak akhirnya memilih jurusan manajemen pendidikan? Nah, ini seru nih. Iya. Jadi gini, kayaknya gua harus jujur ya, ngomong Mhm. apa adanya ya. Tapi yang tadi itu lulus emang nggak langsung di posisi sekarang. Jadi, apa namanya, rencananya memang mau menerapkan manajemen pendidikan, eee, di dunia pendidikan, non formal. Jadi karena dari zaman kuliah itu gue sering ngisi waktu luangnya dengan ngajar di beberapa bimbel, kayaknya seru nih punya bimbel sendiri sama teman-teman gitu, Gendis. Mmm. Jadi, nanti menerapkan manajemen pendidikannya bikin lembaga pendidikan, mau pengen bikin bimbel gitu Wah, jadinya iya niatnya. iya. Tapi akhirnya, peluangnya kebuka ke salah satu sekolah di Depok, Jawa Barat, akhirnya masuk ke bagian finance-nya. Kalau ditanya dulu, kenapa milih jurusan manajemen pendidikan, itu bukan pilihan yang, eee, dari awal impian saya manajemen pendidikan gitu ya. Ini banyak cerita juga pasti kayak begini, kita nggak boleh poles-poles nih ya. Eee, Dulu saya itu waktu SMA jurusannya IPA. Alhamdulillahnya sih kalau istilah sekarang tuh eligible 1 IPA, Mhm. eligible 1. Cuman orangnya tuh urakan saya dulu, Wah. jadi nggak ikut pendaftaran, dulu namanya PMDK kalau nggak salah ya, undangan lah segala macam, akhirnya ikut ujian-ujian tertulis. Dan waktu SMA karena saya suka organisasi orangnya, waktu SMA saya ketua OSIS, Wah. jadi seneng banget manajemen, terus suka juga pendidikan. Karena kalau pas lagi si anak-anak di SMA tuh bingung, gue nggak ngerti nih Jul matematika atau fisika." Kadang gue suka maju ke depan kelas terus ngejelasin, terus anak-anak ngerti, terus gue seneng. "Oh kok bisa ngerti ya sama gue ya, kok menyenangkan ya, mengajar tuh menyenangkan ya," gitu loh. Akhirnya, sambil kuliah, sambil jeda-jedanya itu, ngajar-ngajar di bimbel, terus jadi kayak, ya udah deh nanti kalau suatu saat, eee, kuliah gue suka manajemen, suka organisasi, terus juga punya kesukaan di bagian pendidikan, di public speaking, ngejelasin ke orang tuh kayaknya relieving banget gitu, bisa ngebantu orang. Seru kayaknya ya punya lembaga pendidikan sendiri kayak gitu. Akhirnya pas ngelihat jurusan ada di UNJ manajemen pendidikan.
manajemen itu dari organisasinya gue suka, terus pendidikan juga suka. Akhirnya milih sebatas itu, nggak ada riset, nggak ada apa. Iya udah akhirnya masuk ke manajemen pendidikan. Gitu aja. Wah, menarik banget sih Kak ya, karena biasanya setiap, orang tuh punya alasan masing-masing ya untuk Iya. memilih jurusan. Mhm, Oke, nah aku juga pengen tahu nih Kak, pas masih kuliah dulu nih, mhm. Kakak udah kepikiran belum buat berkarir di luar bidang pendidikan? Enggak. Jadi dari awal milih jurusan manajemen pendidikan emang itu bukan yang asal-asalan. Kayak tadi gue bilang tuh, gue suka banget manajemen, suka banget organisasi, dan suka juga dunia pendidikan, belajar mengajar. Jadi lulus dari MP itu emang udah pengen punya lembaga pendidikan sendiri. Nggak kepikiran sekolah, kepikirannya bimbel. Karena gue orangnya nggak bisa formal nih apa namanya, karakternya kasual lah gitu. Pengennya punya bimbel. Nggak kepikiran nanti kemana ya, mau ke dunia apa ya, eee, nggak kepikiran di luar pendidikan sih. Jadi emang pengen di pendidikan. Berarti belum kepikiran ya Kak, Enggak pas ada. awalnya? Oke, Mhm. menarik banget sih, karena di masa kuliah itu, banyak dari kita yang masih Pasti pasti. eksplorasi dan, Heeh. belum punya gambaran untuk karirnya nanti Iya, ke agak depan ya. unik manajemen pendidikan tuh ngekernya kemana ya, gitu. Iya. Mhm. Nah Kak, sebenarnya kapan sih Kakak mulai tertarik, sama dunia finance? Ada nggak hal tertentu yang bikin Kakak akhirnya tuh bisa tertarik di bidang ini? Gue nggak tertarik sama finance, itu menariknya, justru di situ menariknya. Karena gini, sebagai anak IPA, kenapa gue milih IPA? Karena gue nggak suka ekonomi, gue nggak suka geografi, sosiologi, gue nggak suka tuh, nggak suka yang hal-hal yang kayak gitu. Keuangan, finance itu nggak suka. Emang sukanya yang IPA-IPA kayak begitu. Nah, terus kenapa bisa tertarik? Sebetulnya bukan soal tertarik, peluangnya kebuka di situ. Mmm. Jadi gini, ini mungkin mau berbagi sama teman-teman gini. Pada akhirnya kalau dulu masih usia 20-an gue akan bilang, kalau lu mau ngambil profesi tertentu gitu ya, ngerjain sesuatu dengan serius lu harus suka dulu sama itu, betul nggak? Betul. Passion lu di mana and so on and so on. Pada akhirnya di usia gue yang sekarang gue menyadari bahwa nggak semua orang punya privilege itu. Nggak semua orang punya privilege kayak ini contoh ekstrimnya misalnya pemain bola Lionel Messi deh, senengnya main bola, jagonya main bola, profesinya main bola, dia bisa kaya raya jadi sebagai pemain bola. Tapi nggak semua orang punya privilege itu. Banyak orang sukanya di sektor A, tapi nanti peluang yang terbuka dia tuh di area yang B gitu, paham nggak? Paham. Nah, di saat itu terjadi teman-teman, lu harus menurut gua ya, ya realistis. Lu nggak harus suka sama profesi lu, tapi lu harus jago di situ. Itulah kenapa lu dibayar mahal nanti di profesi lu. Nah, gue di finance gue nggak suka sebetulnya, peluangnya kebuka di situ. Terus gue pikir kayak, oke gue lumayan jago di angka, matematika, IPA segala macem. Ini cuman angka tapi dalam pola yang berbeda, ekonomi, akuntansi, perpajakan, and so on, gue pelajari. Akhirnya untuk menjawab peluang itu, ya nggak harus suka, gue sambut peluangnya dan gue bisa di posisi yang sekarang, kayak gitu sih. Oke, sebenarnya, eee, mau berani aja sih, berani mencoba aja sih Kak ya sebenarnya. Iya betul. Karena setiap orang pasti punya cerita dan alasan, awal yang berbeda gitu ya. Nah, Mhm mhm. kalau boleh tahu juga nih Kak, apa alasan utama Kakak, akhirnya memilih jalur karir yang, beda dari jurusan? Kalau dibilang berbeda sebetulnya enggak sepenuhnya berbeda, karena gini, gue kerjanya tuh di sekolah teman-teman. Jadi manajemen pendidikan kan kita ada nih mata kuliahnya manajemen kurikulum, Mmm. manajemen apalagi ada evaluasi pendidikan, ada Ya. and so on. Dan selama gue kuliah dulu seingat gua, itu memang, banyak mata kuliah yang terkait sama kurikulum atau ke pendidikan lah. Ibaratnya lu seorang guru nih atau kepala sekolah mengevaluasi program-program pendidikan elu. Cuman kan untuk jadi kepala sekolah di, apa namanya, manajemen pendidikan nih, jadi kepala sekolah, itu kan bukan bukan jalurnya ya, pendi apa namanya, kepala sekolah, kepala satuan pendidikan itu kan jabatan profesi dari seorang tenaga pendidik. Lu harus jadi guru dulu, lu nggak bisa. Misalnya mau jadi, nanti lulusan dari MP mengandalkan ijazah manajemen pendidikan lu datang ke sebuah sekolah, ngelamar dong jadi Kepsek, nggak bisa, gendis. Iya. Jadi emang harus jadi guru dulu. Jadi guru nanti dipromosi jadi mungkin wali kelas, nanti Wakasek, baru Kepsek, nanti kalau bagus mungkin lu jadi pengawas, Mmm. pendidikan and so on and so on. Jadi, sebetulnya kalau dibilang karir gue di luar pendidikan, enggak, gue kerjain di sekolah. Tetep loh kita bisa masuk. Jadi kalau dibilang ini keluar dari jalur, enggak, karena gue di bagian finance di dunia pendidikan.
sekolah itu kan produk, lembaganya kalau swasta ya, lembaga hukumnya, badan hukumnya yayasan. Sebagaimana lembaga hukum yang lain, badan hukum yang lain, PT, CV, yayasan, ini pasti ada finance-nya kan? Ada bagian keuangannya kan? Nah, gue masuk di situ. Tapi tetap di dunia pendidikannya toh, bukan di perusahaan industrial enggak, tetap di sekolah tapi di bagian finance-nya. Kayak gitu. Oke. Jadi nggak melenceng, cuman tetap di pendidikan ada. Dan menariknya keuangan atau enggak Pak Gendis? Semua yang lo pelajari, mata kuliah apapun, mata kuliah favorit gue tuh manajemen keuangan yang ngajarin dulu dosennya Pak Amril, masih nggak sih Pak Amril? Sudah tidak ada Kak. Kemana? Sepertinya. Dosen itu Tidak tahu. unik ya, itu wah itu dosen di satu sisi gue sangat mengagumi dia karena keilmuannya, latar belakangnya and so on and so on. Itu mata kuliah paling berguna menurut gue. Menurut keyakinan gue ya, Gendis. Kenapa? Karena semua yang lo pelajari itu bermuaranya di uang nanti. Ketika lo mau belajar sekolah dengan komprehensif, itu paling cepat di bagian keuangan. Karena semuanya kelihatan di situ. Oh, sarana prasarana. Nanti ketika melakukan penganggaran keuangan, perencanaan anggaran keuangan sekolah. Kayak sekarang nih bulan Juni, di sekolah gue lagi melakukan perencanaan keuangan. Kita bikin RABS, rencana anggaran dan biaya sekolah. Itu kelihatan tuh agenda-agenda sarananya gimana, agenda-agenda kurikulumnya, program-program pendidikannya, dari sisi ke HRD-an, dari sisi personalia, guru-gurunya, kontrak-kontrak kerja dengan karyawannya, semuanya bermuara kepada biaya kan. Lu bisa belajar sangat komprehensif kalau lu di posisi keuangan. So, kayak gitu. Oke, jadi bisa disimpulkan sebenarnya tuh jadi latar belakang pendidikan tuh bukan jadi batas untuk berkembang ya Kak ya. Betul, walaupun emang struggling banget Gendis. Kalau untuk di Oke. bagian finance itu nanti Pasti ada sih. catching up-nya itu agak Benar. ya gitu. Nah, aku juga pengen tahu nih Kak, pas awal-awal masuk ke dunia finance nih, ada nggak sih tantangan terbesar yang Kakak rasain? Aku pengen tahu banget nih soalnya. Gini, kalau bagian finance menurut gua, kalau lu mau linear Iya. sebagai lulusan manajemen pendidikan, aku mau tetap di dunia pendidikan. Apa sih peluangnya Capsek? No, udah nggak mungkin. Jadi guru, jadi dosen bisa kalau lu ngambil S2. Tapi kalau bicaranya bukan perguruan tinggi ya, sekolah aja, TK, SD, SMP, SMA, jadi Capsek udah nggak mungkin. Jadi guru kalau sekolahnya strict lu nggak akan bisa kecuali sekolahnya masih baru bangun, habis itu nyari guru-guru yang sementara iya mungkin bisa. Teman gue ada jadi guru SD di salah satu SD swasta, ada guru TK and so on. Tapi kalau sekolah yang established, yang bagus, yang oke, yang menengah ke atas, dia pasti akan nyari gurunya itu lulusan yang sesuai, yang linear dengan mata pelajarannya. Kalau misalkan guru SD ya PGSD, kalau guru mata pelajaran SMP SMA itu sesuai mata pelajarannya. Kalau lu masih mau di dunia pendidikan, pilihannya dua. Kalau mau di sekolah atau kampus, ya lu bisa masuk di bagian keuangan. Lu bisa masuk di bagian administrasi perkantorannya. Administrasi perkantorannya sekolah dalam tanda petik, itu TU kan? Tata usaha. Manajemen pendidikan, kita punya kantor jurusan. Ada orangnya kan? Ada adminnya kan? Itu sebetulnya formasinya teman-teman manajemen pendidikan bisa masuk di situ. Kalau mau masih di sekolah, peluangnya nggak ada lagi menurut gua. Nggak mungkin jadi guru. Jadi bisa jadi bagian keuangannya. Jadi perkantorannya sekolah nih ya, perkantorannya sekolah. Di kantor itu ada apa? Bagian keuangan, bagian administrasi surat menyuratnya, bagian personalia yang ngurusin kepegawaian, betul nggak? Terus bagian general affair yang ngurusin tentang maintenance building, yang mengelola tenaga supporting kayak misalnya janitor, gardener, supir, itu kan dikelola juga sama bagian general affair nih kalau di dunia industri. Nah, lu bisa masuk di bagian tenaga kependidikannya itu. Bisa nggak jadi librarian? Nggak bisa, itu ada jurusan yang lain. Jadi lu bisa di bagian perkantoran aja kalau di sekolah. Di perguruan tinggi negeri juga. Itu kalau mau di sekolah. Tapi yang satu lagi tetap linear nih, tapi bukan di sekolah. Di mana? Lu bisa mungkin masuk di formasi-formasi kementerian atau dinas, jadi ASN lah. Beberapa teman gue ada yang di situ Gendis. Jadi ternyata masuk nih, nggak harus Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, nggak harus. Jadi di beberapa kementerian itu pasti ada formasi yang membutuhkan tenaga, evaluasi pegawai, pelatihan. Lalu belajar itu kan untuk pelatihan. Itu dua kalau mau linear. Di luar itu ya udah mainnya di industri, di perusahaan-perusahaan, di company-company yang bukan di dunia pendidikan, bisa masuk di bagian apa? Yang paling mungkin, ini kalau benar-benar mau keluar dari jalur pendidikan, yang paling mungkin itu HRD.
Human Resources and Development. Kalau pengen head to head di bagian finance, tapi bukan sekolah ya, perusahaan biasa pada umumnya, tapi lu mau main finance, lu kalah saing. Mau lawan siapa lu? Mau lawan jurusan akuntansi? Hah? Nggak ada apa ini SPD mau lawan misalnya SE gitu ya, susah banget. Pasti yang dicari adalah jurusan akunting yang murninya gitu. Lu nggak bisa bersaing di situ. Tapi kalau di sekolah, halo aku jurusan manajemen pendidikan, aku juga bisa keuangan pendidikan loh. Masih mungkin lu bisa masuk di perkantorannya sekolah. Tapi kalau di non pendidikan, di keuangan susah, tapi di HRD mungkin. Kenapa? Karena manajemen itu kan kita juga belajar soal evaluasi, ya kan? Evaluasi pendidikan, tapi itu kan bicara umum kan. Lu bikin program gimana ngedevelop guru, pegawai, karyawan itu bisa kepake. Beberapa teman gue sangat sukses di bagian HRD, walaupun jurusannya bukan manajemen murni. Masih bisa nggak bersaing sama jurusan yang manajemen murni? Itu lebih possible daripada posisi finance, in my opinion. Oke Kak, wah Kayak gitu. sangat menarik banget ya penjelasannya ya, sangat jelas sekali nih. Siap-siap. Nah, aku juga mau tahu nih, terus gimana cara Kakak belajar dan beradaptasi di bidang finance dengan iya, tadi background ya. manajemen pendidikan? Gini, karena di sekolah itu saingan. Kalau misalnya gini, bayangin lu jurusan akuntansi, jurusan ekonomi misalnya, mau nggak berkarir di sekolah? Enggak. Kecil cuannya cu. Iya bener kecil, aku nggak mau. Kalau bagian finance di bener-bener di perusahaan multinasional, industrial segala macam, itu bagian finance itu udah pasti bisa jadi 3, 4, 5, 10 kali gaji daripada seorang finance di sekolah. Misalnya di sekolah gajinya X gitu ya. Kalau di perusahaan-perusahaan multinasional atau perusahaan-perusahaan ya PT lah, nggak usah yang gede-gede banget ya, itu udah pasti standarnya di atas sekolah. Karena udah beda skala, lu different league gitu. Sekolah itu nggak bonafit, nggak ada orang yang kaya raya karena misalnya, aku seorang ini, disclaimer ya, bukan maksudnya cynical statement, tapi sebagai seorang jurusan ekonomi atau akuntansi, lu pasti ingin berkarir dengan karir yang bisa memberikan lu earning powers yang lumayan besar gitu. Bisa jadi 2 digit agak gede karena itu bagian keuangan, dan lu nggak bisa dapet itu di sekolah. Nah, karena gue di sekolah, saingan dari bagian akunting yang lain itu nggak ada gitu ibaratnya. Masuklah gue nih ke sekolah. Makanya gue bilang kalau mau di sekolah mungkin bagian finance yang paling, anak MP mau terjun di dunia finance, bagian akunting, bagian keuangan bisa nggak? Bisa, sekolah cari. Banyak nggak? Nggak banyak. Susah juga kan, maksudnya satu sekolah swasta yang oke banget, yang udah menengah ke atas, yang mau meng-hire tenaga keuangan yang proper, itu juga nggak banyak. Akhirnya ya kita it is what it is pada akhirnya gitu. Apa tantangannya? Susah sih, karena kita cuman belajar manajemen keuangan soal perencanaan. Pada prakteknya spektrumnya finance itu ya finance is finance. Mau itu sekolah, mau itu restoran, mau itu hotel, mau itu perusahaan dagang, finance is finance. Lu harus ngerti akunting. Lu harus ngerti, ternyata pembukuan penjurnalan tuh kayak begini ya, kayak gitu. Jadi harus ngerti penjurnalan, harus bisa mengenerate laporan-laporan keuangan terpenting. Ada 3 kan, laporan keuangan paling penting tuh ada 3, rugi laba, profit loss, cash flow, sama satu lagi neraca. Paling enggak 3 itu bisa dihasilkan gitu, maksudnya ngerti cara kerjanya gimana. Belum lagi bicara proyeksi. Kalau kita, sebelum gua belum ada SMA, pas gua join ke sekolah itu, Sekolah Islam Fitrah Al Fikri namanya. Akhirnya kita mau bikin SMA, tolong dong bikin planning kalau kita mau bikin gedung SMA, biayanya sekitar 15-20-an miliar, dengan cash flow kita yang sekarang, modal pribadinya berapa, terus harus pembiayaan dari pihak ketiga itu berapa, terus balik modalnya berapa lama, itu lu harus ngejar banget sih. Maksudnya yang kita nggak pernah pelajari toh di jurusan kita ini, mau nggak mau harus riset, belajar di internet, otodidak, sampai kalau perlu menghadirkan konsultan di bagian keuangan. Kayak gitu. Kesulitannya di situ. Catching up terkait akuntansi. Oke, berarti sebenarnya kemauan untuk belajar itu penting banget ya Kak ya? Iya, betul. Oke. Nah, menurut Kakak sendiri nih, skill apa aja sih yang penting banget dimiliki kalau misalnya mau terjun ke bidang finance? Ini skill kata kuncinya ya. Iya. Begini, kompetensi
gimana ya, pendidikan itu penting, tapi lo harus membekali diri lu dengan satu skill yang bisa lu jual di pasar kerja. Wah, saya lulusan A, saya lulusan B, lu ada skill apa gitu. Nah, skill itu jadi added value, jadi senjata yang lu punya yang mungkin pesaing lu nggak punya. Ya akhirnya skill yang harus dimiliki kalau lu pengen masuk ke finance di sekolah gitu ya, lu harus memperkaya diri lu dengan kompetensi terkait akuntansi. Jadi terkait pembukuan, penjurnalan, dan yang nggak kalah penting perpajakan. Jadi lembaga-lembaga yang namanya badan hukum, PT, CV, yayasan, and so on punya konsekuensi kewajiban perpajakan. Yang sebelumnya lu nggak belajar itu, pembukuan. Gua kan dari IPA, jadi gua nggak belajar akuntansi, nggak ngerti penjurnalan, nggak tahu A, nggak tahu B tentang keuangan whatsoever, nggak tahu. Peluangnya ada, gue pikir ya udahlah kita pelajari hal-hal itu semuanya. Skillnya adalah skill tentang penjurnalan lah, pembukuan, sama lu harus pinter sering-sering baca aja karena waktu sebelum gue masuk sekolah Islam Fitra Al Fikri itu dia membayar pajak badan. Ada yang enggak di sini ya mungkin ya. Jadi semua individu yang memiliki penghasilan di Indonesia itu kan harus bayar pajak ya. Kalau lu di atas PTKP penghasilan tidak kena pajak nih. Wah, kamu udah di atas PTKP nih, bayar pajak ke negara gitu. Jadi kalau lu berpenghasilan, ya lu harus kasih kontribusi ke negara ini. Kalau individunya suruh bayar pajak, yang badan hukum juga harus bayar dong. Perusahaan-perusahaan itu pasti bayar pajak. Yayasan itu kan non-profit organization. Sebetulnya keuntungan dari lembaga pendidikan, yayasan-yayasan pendidikan dan sosial, ketika dia berkegiatan ekonomi, ada sisa lebihnya, ada keuntungannya, itu dikecualikan sebagai objek pajak. Jadi sebetulnya nggak bayar pajak nggak apa-apa. Tapi dengan ketentuan, ada undang-undang yang mengatur itu, undang-undang yayasan. Tapi ada kriterianya. Sisa lebih lembaga pendidikan yang dikecualikan sebagai objek pajak itu kalau A, B, C, D, E, F, G gitu ada. Nah, Al Fikri dulu, sekolah gue disebutnya Al Fikri, tidak menganalisis ini sehingga setiap tahun bayar aja tuh kayak PT aja, kayak perusahaan aja, bayar pajak badan, pajak penghasilan badan, PPh 25, PPh 29. Pas gue datang, gue pelajari, akhirnya kita udah nggak bayar lagi. Dan itu kan bisa saving money luar biasa dan kita bisa ngembangin sekolah jauh lebih maksimal. Kayak gitu, lu harus mengupgrade pengetahuan tentang keuangan dan perpajakan. Dan kalau bisa ini Bu Desi ya, kepala Jirona ya, Bu Desi, manajemen keuangan itu kalau diperluas lagi sampai konsekuensi perpajakan lembaga pendidikan tuh seru banget. Dan ada mata pelajaran juga tentang RABS, gimana serapan anggaran RABS, dan dibekali akuntansinya juga sedikit-sedikit lah gitu ya, supaya nanti bisa bersaing di bagian, ya kalau mau dikembangin di bagian ini. Nggak banyak yang tahu soal pajak di dunia pendidikan. Sekolah-sekolah tuh banyak yang bayar pajak padahal harusnya nggak apa-apa. Oke, di notes deh. Iya. Wah, ini penting Iya. banget sih, Kak. Halo, Bu Apalagi Desi. buat, kita yang mungkin tertarik mencoba karir di bidang finance Iya, ya. boleh. Oke. Nah, pernah nggak sih, Kak, ngerasa minder atau kurang pede karena bukan berasal dari jurusan finance? Kalau pernah tuh biasanya Kakak tuh ngatasinnya gimana sih? Kan seperti yang kita tahu ya, Kakak kan dari jurusan MP nih. Iya. Minder sih enggak ya, tapi kita sadar diri bahwa kita tuh punya gap Ya. of kompetensi. Jadi kita punya kompetensi yang dituntut oleh yayasan, sekolah gitu ya, tapi kita belum ada. Nah itu minder sih enggak, tapi kita tahu diri bahwa kita belum ada dan kita kasih statement yang proper sama kita punya atasan, kita punya pimpinan. Dulu gue bilang begini, "Bu, kalau ibu tanya itu," direktur gua kan ibu-ibu ya, "Bu, kalau ibu tanya itu saya belum tahu jawabannya, tapi saya akan cari tahu gitu. Dalam 2 minggu, 3 minggu ke depan nanti saya coba pelajari, saya akan beri jawabannya ya," kayak gitu. Dan itu harus lu seuber-ubernya, kalau misalkan masih kurang lu tanya orang yang ngerti siapa, lu nggak boleh berhenti. Comfort is the enemy of progress. You harus mau belajar hal-hal yang baru. Dan ini kuncinya nih ya, bocil-bocil Gen Z nih ya. Lu nggak harus suka sama profesi lu, tapi lu harus jago. Yang lu suka belum tentu bisa ngasilin duit. Hidup itu soal bertahan, tapi bertahan dengan dignity, bertahan dengan wibawa. Kalau cuman bertahan, maaf lahir batin ya, orang gila juga bertahan, makannya dari sampahan segala macam. Tapi itu bukan itu kan. Lu ingin Iya. bertahan dengan wibawa, dengan dignity, dengan respect, dengan rasa hormat dari orang-orang yang kenal lu gitu maksudnya. Dan itu bisa dijawab dengan apa? Kalau lu sukses.
Kalau cash flow lu kuat, kalau lu kaya raya gitu maksudnya. So, kalau peluang yang terbuka di depan lu mau jadi kaya adalah misalnya finance atau HRD, oh tapi aku nggak suka, nggak ada yang peduli lu suka apa nggak suka, ngerti nggak? Jangan jangan kebangetan manja. Oh, do what you love, love what you do. Iya, tapi kalau peluangnya nggak kebuka gimana gitu maksudnya. Paham nggak? Jadi stressing poinnya adalah lu nggak harus suka tapi lu harus jago dan lu harus ngelihat emang peluangnya kebukanya di situ. Jangan manja, aku nggak suka nanti aja cari kerjaan yang aku suka, bosnya enak, tempat kerjanya deket, teman kerjanya nggak toksik, enggak, lu Aduh, nggak akan grow kalau di situ. Ya. betul betul betul. Wah, oke, sangat menarik banget sih ini. Nah, dari pengalaman Kakak nih sejauh ini, ada nggak sih Hmm. ilmu dari manajemen pendidikan sendiri, Mm-mm. yang ternyata tuh masih kepake di dunia kerja yang sekarang? Ya manajemen keuangan. Manajemen Pak Amril keuangan, oke. Muhammad, makasih ya. Nih manajemen keuangan gue nggak tahu dosennya siapa, tapi zaman gue dulu ujian akhir semester mata kuliah manajemen keuangan sama Pak Amril itu buat gua menurut keyakinan gua lebih berbobot dari skripsi. Padahal satu mata kuliah loh, manajemen keuangan, lu tau nggak UASnya gimana dulu sama Pak Amril? Kita setiap mahasiswa itu harus membuat proposal untuk pendirian lembaga pendidikan. Pak Amrilnya berpura-pura sebagai jadi seorang investor. Pitching kita, Pak, saya mau bikin lembaga pendidikan, modalnya 15 miliar, BEP-nya 7 tahun. Terus nanti setelah tahun ke-7 bakal begini gini. Nanti diuji sama dia. Coba lihat perencanaan anggarannya kayak gimana, RAB-nya gimana. Dievaluasi. Itu semua-muanya kan masuk, nggak cuma perkara ngebangunnya doang. Betul nggak? Tapi juga programnya mau kayak gimana. Jadi biaya tuh kalau di pendidikan akan ada 8 standar pendidikan. Itu nanti di breakdown kode-kode anggarannya apa aja yang kaitannya sama sarpras, sama program pengembangan karyawan, and so on. Nanti tuh diurai semuanya, kalau ada yang aneh ditanya sama dia BEP-nya berapa tahun dan seterusnya. Satu-satu. Yang lain nunggu di selasar, satu orang maju dang nanti ditanya-tanya sama dia. Keringet dingin lu. Jadi itu nggak cuma ngambil satu penelitian, oh ada variabel X sama Y, nanti secara apa pakai statistik apa regresi gitu ya, hubungan antara X sama Y-nya kuat apa enggak, ngumpulin data, analisis, enggak, lu bikin sekolah lu bikin ada yang bikin lembaga kursus, lembaga bimbel, ada yang sekolah musik A B C D segala macam. Itu bener-bener serius banget, seru banget, berat banget, tapi bermanfaat banget. Dan itu kepake pas Alfikri bikin SMA. Gue bikin rencana anggarannya di situ. Jadi sebelum sekolahnya dibangun batu bata pertamanya, gue udah bikin planning forecast untuk 7 tahun ke depan. Makanya kita perencanaan anggarannya pakai uang sendiri berapa, pembiayaan dari pihak bank berapa, angsurannya tenor berapa tahun, nanti mau dibikin gimana. Tahun pertama gurunya berapa, siswanya berapa, tahun kedua berapa, pakai kohort gitulah. Tahun ketiga, keempat ngelulusin angkatan pertama, kedua, ketiga, sampai nanti kira-kira bisa break even pointnya di tahun keberapa. Gue udah ngitung tahun ke-7 harusnya udah selesai, tahun ke-8 udah tinggal cuannya. Itu karena manajemen keuangan. Itu paling, menurut gue itu paling nice. Favorit banget kayak mata Iya, kuliah karena terfavorit. relate sama karena relate sama yang gue iniin sih. Oke. Yang gue kerjain sekarang. Itu Oke, Gendis. berarti ilmu manajemen pendidikan tetap relevan ya dan bisa diterapkan Iya. juga ya. Iya. Oke, nah kalau boleh cerita juga nih Kak, sebenarnya peran dan tanggung jawab Kakak sebagai Hmm. direktur keuangan seperti apa sih? Iya. Jadi untuk memahami peran dan tanggung jawabnya, gue gambarin strukturnya sedikit ya. Di Alfikri itu begini. Di paling atas itu ada yang memayungi lembaga atau badan hukumnya, namanya Yayasan Fitrah Khairul Fikri. Ada pembinanya, ada pengawasnya, ada pengurus-pengurusnya. Di bawahnya baru istilahnya pelaksana harian, eksekutifnya. Paling tingginya direktur sekolah. Direktur sekolah itu punya 4 perpanjangan tangannya nih. Pertama, vice director bagian akademik. Direktur akademiknya lah. Direktur finance-nya gua, dan nanti ada direktur bagian personalia sama administrasi. Jadi bagian HRD-nya tuh HRD-nya juga bisa masuk tuh sebetulnya kalau sekolahnya udah, lembaga pendidikannya udah established gitu ya. Yang terakhir ada bagian general affair, sarana prasarana dan general affair. Ini ada 4 direktur yang menjadi perpanjangan tangannya si direktur utamanya ini. Di bawah kami berempat itu baru ada kepala sekolah, kepala TK, kepala SD, kepala SMP, kepala SMA, kayak gitu. Sehingga Capsek itu nggak terlalu dipusingin sama anggaran. Jadi anggaran tuh dipusingin sama direktur finance,
direktur utama sama yayasan. Kayak gitu cara kerjanya. Sehingga ruang lingkup kerja gue itu mulai dari eh, perencanaan, itu jelas di bulan Juni kita melakukan perencanaan, penjurnalan, pembukuan, pencatatan semua uang, habis itu mengenerate laporan keuangan, mengendalikan cash flow, habis itu melakukan proyeksi-proyeksi anggaran kalau mau ada ekspansi kayak gitu, sama kewajiban-kewajiban perpajakan termasuk SPT tahunan. Jadi SPT tahunan itu surat pemberitahuan tahunan lembaga yayasan itu gue yang laporin. Jadi korteksnya gue yang megang. Wah, PPh 21 karyawan, jadi banyak beberapa pajak ada di lembaga pendidikan. ternyata Konsekuensi pajak. tanggung jawab kakak juga cukup besar ya. Iya, Oke, nah kalau aku lihat nih dari lumayan lah. CV kakak ya, kakak tuh Mm-mm. cukup aktif ya dalam berorganisasi, bahkan sempat Lumayan. menjadi ketua juga. Nah, Iya, menurut kakak sendiri DPM. nih, pengalaman organisasi waktu kuliah tuh seberapa ngaruh sih sama perjalanan karir kakak sekarang? Akademik itu penting tapi pasti kurang, nggak mungkin enggak. Jadi lu harus memenuhi kompetensi akademik lu, tapi juga memenuhi kompetensi yang lain karena kurang akademik. Apa itu? Dilengkapinya dengan apa? Dengan kemampuan untuk berkomunikasi dan kemampuan untuk berkonflik, kemampuan untuk bekerja sama dalam tim. Lu di mana melatih itu? Di kursi-kursi kuliah? Kan enggak. Bang, tapi dibagi-bagi kelompok, Bang. Kita kalau lagi kuliah dibagi kelompok bikin makalah presentasi. Enggak, itu kecil. Lu harus gini, organisasi itu semacam gladi resiknya dunia kerja. Catat tuh. Karena ada ketuanya, ada strukturnya, ada program kerjanya, ada evaluasinya. Nanti ketika lu mengeksekusi satu acara, ya nanti ada konfliknya, ada perbedaan pendapatnya. Lu maunya belok ke kanan tapi ketua acaranya mau belok ke kiri, lu akan berantem di situ. Tapi lu harus profesional enough buat nggak pergi, ngerti nggak? Ah ini nggak bener nih, orang yang bener harusnya ke kanan, kenapa ke kiri? Akhirnya lu pergi. Lu nggak boleh, lu tetap harus ada di situ. Kalau nggak mau ya lu harus mengundurkan diri, and so on and so on. Untuk memanage konflik, berkomunikasi secara efektif walaupun panas banget nih perbedaan pendapat di meja, itu kepake banget. Karena di dunia pekerjaan apapun ya, lu mau HRD, lu mau finance, lu mau apa, ketika bekerja lu harus bisa bekerja as a team, as a group. Kalau udah ada tim, ada grup, itu lu udah pasti ada konfliknya. Dan itu dilatih di organisasi, penting banget organisasi. Notes ya buat para empers Iya, di rumah. jangan males organisasi lu. Karena ikut Jangan apa lupa aja. nulis, iya. Mau yang kalau istilahnya gini, mau gue ngebaginya gini. Gue nyebutnya organisasi pemerintahan mahasiswa. Iya. Kalau organisasi pemerintahan mahasiswa kan ada eksekutif, ada legislatif. UNJ tuh miniatur negara, cuy. Miniatur negara. Ketua BEM UNJ itu kan presiden ya, Prabowo-nya kan sebetulnya kan. Ketua sekarang masih MTM nggak namanya? Mahkamah Tinggi Mahasiswa itu. Kurang tahu kak. Oh ya, kalau yang legislatif itu ketua DPR RI-nya tuh gitu maksudnya. Itu kalau yang level universitas, level fakultas, ketua BEM FIP itu gubernur itu levelnya, karena level provinsi, betul nggak? Yang jadi ketua legislatif di fakultas itu ya ketua DPD ya berarti ya, ketua DPD. Nanti di level jurusan itu kayak level kota, wali kota tuh, ketua hima lu tuh wali kota tuh. Kotanya namanya manajemen pendidikan. Jadi lu lagi belajar struktur demokrasi sebetulnya. Itu namanya organisasi pemerintahan mahasiswa. Tapi di luarnya kan ada organisasi-organisasi yang lainnya yang berdasarkan minat gitu. Ada Paskibra nggak sih di sini? Paskibra, terus Ada. apa tuh? Wamen ya? Kok wamen sih? Apa sih yang Menwa? Kebalik. Iya. Jadi ada Menwa, ada apa, Eka Citra. Masih ada nggak Eka Citra? Masih. Yang pecinta alam gitu. Gue pecinta alam juga tapi nggak ikut Eka Citra dulu. Apapun organisasi, ikut, jangan males lu, asli. Organisasi. Tuh. Dicatat ya empers. Dulu gue di PM sih, legislatif. Oke, berarti pengalaman organisasi itu juga memberikan banyak hal penting ya kak untuk dunia kerja. Banyak banget. Kalau menurut Luwes pandangan kakak nih ya, peluang lulusan manajemen pendidikan tuh buat karir di luar bidang pendidikan tuh khususnya finance tuh gimana sih kak? Kecil. Tadi gue udah bahas ya. Jadi Iya. it is what it is. Lu akan sulit bersaing kalau bicara finance yang ada di kepala lu. Finance, oh berarti di bagian keuangan nih, di bagian apa, di bagian, berarti bisa nih gue bagian finance di perusahaan A, B, C, D segala macam. Lu akan bersaing dengan lulusan like real finance gitu, akunting, ekonomi apa, dan itu berat lah karena lu
S-nya SPD, mau ngapain mungkin nggak dilirik kecuali lu punya golden ticket gitu. Jadi kecil kecuali lu mau masuknya di sekolah. Karena mereka-mereka yang jurusan akunting, ya jurusan-jurusan ekonomi mungkin juga ngeliriknya bukan sekolah. Nah, lu bisa masuk di Oke. situ menurut gua ya. Cuman nggak sebesar, gajinya orang finance di perusahaan ini ya, yang ya industrial lah, let's say kayak Ya, gitu. paham paham. Wah, ini menarik banget sih, Kak, Mmm. ya, karena, sekarang peluang karir itu semakin luas dan nggak selalu linear juga sama jurusan ya, kan. Mhm mhm mhm. Nah, aku juga mau Nggak harus nanya, linear. buat mahasiswa manajemen pendidikan yang pengen coba karir di luar jurusan nih, ada pesan atau saran nggak nih, Kak, dari Kakak sendiri? Iya, sebetulnya, bicara karir tuh bicara peluang, mmm, kadang hal itu nggak berjalan sesuai apa yang lu rencanain. Ada bener-bener orang yang ngambil jurusan manajemen pendidikan karena keluarganya punya sekolah tuh, karena mau ngelanjutin atau, pengen punya sekolah kayak gue suatu saat, di masa lalu itu gue pengen punya sekolah karena gue Mhm. seneng sama lembaga pendidikan, pengen punya bimbel. Ada yang salah jurusan, ada yang diminta sama, eee, apa namanya, dikasih saran sama seseorang and so on and so on. Pada akhirnya ketika lu lulus, lu ingin survive with dignity, ya lu harus bangun dari dunia mimpi itu. Mimpi bisa jadi kenyataan kalau lu bangun kan gitu, jangan mimpi terus. Lihat peluang yang ada, lu punya skill apa yang bisa lu tawarin ke pasar kerja, lu sikat aja. Tapi ini bukan skenario terbaik kalau lu tanya, Gendis, Iya. apa best skenarionya? Mmm. Linear. Gimana lu udah ngambil jurusan MP, apapun skenarionya, untuk mengagungkan jurusan ini, lu harus nunjukin, lihat nih jurusan MP, linearnya tuh jadi apa ya gitu. Lihat nih misalkan jurusan, apa namanya, kedokteran, ya lu pada jadi dokter lah. Jurusan hukum ya jadi apa namanya, pengacara, jurusan, eee teknik apa gitu ya, ya lu jadi engineer. Jadi dignity-nya jurusan adalah linearity dari lulusan-lulusannya ketika bekerja, gitu kan. Jadi buat teman-teman MP, mahasiswa adik-adik gua lah ya, kalau bisa lu menjaga mindset-nya, gua harus linear di dunia pendidikan, menurut gue itu yang utama. Karena alasan jurusan ini didirikan adalah harusnya ada lu keserap nih di lapangan pekerjaan yang linear, kalau enggak ngapain jurusannya dibuka, kan gitu. Cuman mungkin lu belum tahu, mungkin belum cukup banyak diskusi-diskusi karir yang linear. Jadi jangan dulu menjadikan yang non linear sebagai sesuatu yang lu idam-idamkan. Kalau mentok baru apa ya yang non linear ya. Nah, ini kayak jadi alternatif route-nya of suksesnya lu, apa ya yang kira-kira, bisa diambil nih sebagai rute alternatif karir gue nih kalau nggak bisa linear. Walaupun memang faktanya manajemen pendidikan itu jujur banget ya. Linearnya itu emang nggak banyak juga dan Iya, formasinya juga betul sih. nggak ini ya, ya lu pada tahu lah. Kalau pada akhirnya harus banting setir, ya udah tadi, lu harus bekali diri lu, ini pesannya ya, bekali diri lu dengan skill yang menurut gua antara 2 hal, pertama HRD, kedua keuangan. Nanti ini mau nanti ketemu takdir bakal ngebawa lu ke satu titik di mana lu ketemu sama bisa jadi bukan sekolah tapi lu tetap di bagian keuangannya, bisa jadi, kenapa enggak gitu. Mungkin perusahaan-perusahaan yang, apa tuh kalau anak yang sekarang tuh, apa, startup-startup yang masih kecil-kecil udah yang penting bisa ngitung keuangan, Excel jago bisa Bang, bisa jadi lu masuk di situ atau bagian HRD-nya and so on and so on. Jadi yang paling dekat itu menurut gua 2 itu, bagian finance sama Mmm. HRD, skill-skill di luar itu, entah fotografi, editing, segala macem, itu cocokin aja sama apa yang lu bisa. Lu tuh udah hidup lebih kurang berapa, umur lu pada berapa sih? Rata-rata 20 let's say ya? 19-20 sembilan ya? belas, 20, Iya. 21, 22 sampai lulus. Masa lu nggak tahu yang paling jago dari diri lu tuh apa? Lu punya kejagoan apa, lu punya keterampilan apa, di luar MP-nya nih, pasti lu punya keterampilan apa. Kalau gua matematika, Iya. gua akrab sama angka, ya gua utilize itu menjadi profesi gua yang sekarang, tada, finance, angka, gua akrab sama itu. Lu apa gitu, masing-masing pasti punya skill-skill tertentu yang bisa lu tajemin dan lu bisa tawarin ke pasar kerja misalnya, "Saya bisa di bagian ini gini." Ya udah sekalian kamu ngurus ini, ininya bisa nih karena kamu punya skill itu. Kadang yang nentuin nanti skill-nya. Apapun yang lu punya, yang lu bisa harusnya ada ya, lu udah 20 tahunan hidup, yang kira-kira lu jagonya di mana, ya itu diasah terus. What
already good, make it great gitu maksudnya. Nggak usah ngejar apa yang lu ketinggalan jauh skill-nya, yang bener-bener udah lu bisa lu tajemin aja, Oke. jadi modal. Wah, ini penting banget sih ya, Kak, apalagi buat, mahasiswa Empers yang masih bingung tuh arah karirnya tuh mau kemana. Iya, lucu emang, Oke. agak-agak lucu, agak-agak seru ya. Wah, menarik banget sih, Kak. Nah, kalau dengan proses perjalanan Kakak tuh emang, karirnya tuh kayak menarik banget gitu menurut aku. Nah, kalau misalnya ada mahasiswa MP nih yang pengen Masa ngikutin sih? Ya 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 menurut ya. aku menarik. Oke oke oke. Oke, nah kalau misalnya ada mahasiswa, MP nih yang pengen Hmm. ngikutin jerak karir Kakak di bidang Mhm, finance, hal apa mhm. aja sih yang mulai dipersiapin dari sekarang? Iya balik lagi, lu coba pelajari, karena gue linear ya di belok dikit tapi masih di pendidikan, mmm, ya terkait regulasi. Gue nggak tahu di jurusan kita tuh belajar regulasi apa enggak sih. Jadi kalau lu mau diriin sekolah tuh syaratnya apa. Kalau misalnya ini yang linear ya, kalau lu emang bener-bener mau di finance gitu ya, bagusnya sih anak-anak IPS sih yang emang udah kenal sama akunting, ekonomi dari SMA gitu, nggak kayak gua. Jadi catching up-nya, autodidaknya nggak terlalu capek gitu, nggak. Ya pelajari penjurnalan, update diri lu dengan aplikasi-aplikasi akunting. Wah Bang, sekarang ada AI, harus ada orangnya kok di balik itu yang bener-bener bisa ngelola chart of account-nya, penjurnalan, eee, apa namanya, anggaran berbasis kodenya itu. Jadi ada kode anggaran, ada chart of account-nya akunting, ini harus lu konversi sedemikian rupa, itu nanti challenge-nya ada di situ. Tetap harus ada orangnya kok gitu, jadi aplikasi kalau dia pikir pakainya Zahir, kita pakai aplikasi Zahir. Aplikasi-aplikasi keuangan lu pelajari, oh begini, oh keuangan tuh tentang ini, oh rugi laba itu memberikan gambaran soal apa, cash flow soal apa, nanti neraca itu bicara soal valuasi perusahaan and so on and so on. Pelajari keilmuan itu boleh dari podcast-podcast keuangan, banyak banget Bro, Mmm, banyak banget kalau mau dibuka podcast-podcast keuangan. Kalau lu pengen HRD ya podcast-podcast terkait ke HRD-an, ya gimana, apa namanya, beneficiary planning program buat karyawan yang ya artinya di luar gaji ya. Misalnya bonus, gimana sih struktur bonus diberikan dasarnya apa sih? Performa, oh gimana ngukur performa karyawan, berarti lo punya namanya key performance indicator, habis itu harus bisa mengurai lagi budaya organisasinya apa, value apa yang mau dititik beratkan di perusahaan itu, harus habis itu dielaborasi dalam poin-poin dalam penilaian KPI. Terus bicara instrumennya kayak gimana, siapa yang memeriksa, scoringnya gimana, pembobotannya gimana, sampai nanti ada nilai si karyawan berapa untuk dapat, beneficiary planning program and so on and so on. Itu kalau di zaman sekarang lu mau akses itu harusnya lumayan mudah sih ya, kalau mau ke HRD lu sering-sering, cari konten-konten tentang HRD. Finance, cari konten-konten finance. Lu seneng editing, seneng anything yang lu tadi yang gue bilang ya, yang lu bisa, iya. nggak harus suka. Kalau suka tuh, wah ini aku sukanya di sini, bisanya di sini, dan ini jadi cuan. Nice, good for you, I'm happy for you, lu beruntung banget gitu. Tapi ketika lu dihadapkan sama yang lu suka A, tapi yang lu bisa itu B, peluangnya adanya di B, lu sikat yang B, yang A lu jadiin hobi. Kayak gue hobinya ngajar. Ngajar menurut gue di bimbel ya, ini gimana ya? Dari earning power-nya nggak akan sekuat di bagian finance gitu. Iya. Akhirnya gue tetap ngajar sampai sekarang di bimbel deket rumah gue. Seminggu cuma 2 kali ngajar anak SMA, tapi bukan tujuannya untuk, earning powers, bukan buat penghasilan, tapi buat hobi kayak gitu. Tetap bisa senengnya, tapi profesi itu harus yang lu bisa dan yang cuannya paling oke. Jadi ada 3 ini, walaupun lu nggak tanya, nggak apa-apa gue mau sharing ya. Iya. Yang gue yakini ya, lu harus punya 3 nih teman-teman. Bedain nih 3, jangan disamain. Profession, passion, sama hobi. Mmm. Profession itu sesuatu yang lu jago banget di situ dan lu dibayar mahal untuk itu. Duit, wah ini hedonisme, materialis. Lu lu hidup pakai duit. Wah tapi yang penting itu adalah masuk surga. Pergi haji pakai duit. Iya. Sapi harga 30 juta, lu mau ngapain lu? Ya kan? Bantuin orang bikin masjid juga pakai duit. Teman-teman, profesi adalah yang lu jago banget, dibayar mahal dan bikin lu kaya raya. Itu profesi. Lu nggak harus suka, tapi lu harus jago. Passion itu yang memberikan arti, yang memberikan makna keberadaan lu. Ada orang passionnya itu, charity, ada yang passionnya itu melukis, ada yang passionnya itu ya macam-macam. Lu temukan itu. Ini nggak akan menghasilkan duit, tapi akan menghasilkan ketenangan dan arti dalam hidup lu. Yang ketiga apa? Hobi. Hobi nggak menghasilkan duit, kebanyakan malah ngabisin duit. Misalnya ada orang hobinya Gundam.
atau apa tuh, Lego, itu jutaan kan, mainan-mainan gitu hobinya. Gue hobinya naik gunung misalnya, atau touring, pasti keluar duit, nggak apa-apa. Karena hobi itu tujuannya buat stress release. Lu meng-create moment of happiness of yours sama teman-teman sekomunitas lu buat lu bisa ngerasa happy. Happy is a moment menurut gua. So pisahin tiga ini. Kalau lu paksa jadi gabung, stuck nanti. Ini profesi bagus, earningnya bagus, gajinya bagus, tapi gua nggak suka. Gitu aja terus lu. Mau ngapain lu? Ada yang lu bener-bener nggak suka, tapi ini bagus tapi nggak suka. Gua suka tapi gajinya kecil, nggak selesai. Tiga itu bedain, please. Oke, siap. Wah, menarik banget nih. Ini penting banget sih, Kak, buat jadi bekal teman-teman Empers Iya. ya. Oke. Nah, Kak, pas Lentur jadi orang tuh oke. lentur. Nah, pas lagi ada di titik ragu atau overthinking soal karir gitu, apa sih yang biasanya bikin Kakak tetap yakin buat Burn out jalur gitu ya di dunia anak-anak ini? sekarang ya. Iya, Gimana? Overthinking, heeh. Titik ragu titik ragu, atau overthinking gitu soal karir. mhm. Nah, biasanya apa sih yang bikin Kakak tuh tetap yakin gitu loh buat lanjut di jalur ini? Di jalur ini ya, Iya, sampai sekarang. heeh. Jadi kalau dibilang ragu pasti ada titiknya, aduh apakah ini adalah jalur yang benar? Makanya gini, eee, kalau gua nggak salah ya, Robert T. Kiyosaki itu yang nulis buku Rich Dad Poor Dad, dia pernah bilang gini, karena banyak anak muda yang, "This is not my passion, this is not my passion." Dia bilang, "Fuck passion," sorry ya, F passion, what is your purpose? Karena yang penting itu purpose. Kalau lu punya purpose, lu nggak akan kehilangan arah. Sebenarnya tujuan lu apa sih? Purpose of your life itu apa sih? Menurut gue ada dua kalau gue ya. Purpose of life-nya yang pertama ini agak spiritual, ya lu pengen ngumpul di surga bareng orang orang tercinta. Jadi secara spiritual ya gue nggak orang spiritual banget ya, tapi paling nggak ya sholat lah ya apalah kayak gitu. Yang kedua tujuan kehidupan ya lu pengen hidup yang nyaman dan seterusnya dan seterusnya. Gue punya anak, gue punya bini, gue harus menghidupi itu. Jadi gue akan melawan apapun perasaan yang kok kerjaannya capek banget ya, kok kayaknya ini pekerjaan finance bukan jiwa gue banget ya. Bisa sih, tapi kok gue bosen ya, kok gue penat ya. Gue pulang ketemu anak, bini, they are my purpose gitu, ngerti nggak? Oke. Tujuan gue buat mereka ini nggak sengsara. Nah, find your purpose. Nggak soal passion lagi nih, fulfill your purpose. Nah, di pekerjaan lu juga akan ketemu pelan-pelan. Contoh gue nih misalnya, ini beda-beda cerita ya, Gendis ya. Iya. Tapi gue nemuin purpose-nya gini. Ketika you are so good at what you do, nanti di kantor ada yang bilang begini, ngasih satu afirmasi aja dari ratusan orang di kantor, ada satu orang ngasih afirmasi gini, "Pak Jul, emang kayaknya Alfikri harus nunggu lu gede dulu ya kerja di sini baru kita bisa begini, baru bisa kita berkembang." Satu dua orang yang ngomong kayak gitu, gue ngerasa kayak ini purpose gue nih, gitu ya. Keberadaan gue di muka bumi ini nih ternyata untuk mengambil peran ini sehingga ada orang yang bersyukur karena keberadaan gue gitu loh, maksudnya Gendis. Iya. Akhirnya ada SMA-nya, akhirnya Alfikri dulu nggak punya koperasi karyawan, ya kolektif sih, ini semuanya kolektif tapi gue menggawangi semua, pondasi dasar strukturnya si koperasi, pembukuannya, pencatatannya segala macam. Oh akhirnya ada koperasi karyawan, alhamdulillah ada ini ada itu semuanya jadi terasa lebih baik dari sisi keuangan, bla 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 bla. Purpose gue sekarang adalah menjaga asa itu, harapan bahwa Alfikri bisa besar di sekolah gue ya. Terus harapan Alfikri bisa bertahan dengan SOP-nya yang bagus kayak begini. Dan gue pengen ini gue terusin estafetnya ke penerus gue nanti suatu waktu gitu. Misalnya Alfikri terus berkembang. Sekarang purpose gue udah keluarga gue sama Alfikri kayak gitu maksudnya. Jadi find your purpose, lu gak akan kehilangan arah di saat-saat yang down. Lu ngelihat lagi that is my purpose. Ibarat naik gunung, karena kemarin gue baru turun dari Gunung Lawu. Bukan flexing, tapi gue habis turun dari Gunung Lawu. Kalau purpose lu udah misalnya apa namanya, gue mau sampai pos 5 sampai atau Rumpakan Menjangan atau sampai atas itu purpose lu, kaki lu udah gemeter, istirahat aja sejam 2 jam. Yang bikin lu capek kadang itu bukan beban berat yang ada di pundak lu, waktu. Itu nggak ditaruh-taruh tasnya, bahu lu capek, taruh sejam 2 jam chill, jalan lagi. Makan, jalan lagi. Puncak nggak geser. Kalau lu jalan terus lu nyampe sana. Oke. Gitu. Wah, relate banget sih, Kak. Apalagi buat kita yang masih sering overthinking juga soal masa depan. Oh iya Wah, iya ini iya. tujuannya jelas banget sih ini. Oke, nah buat Ya lu teman-teman harus percaya juga tahu.
Ini buat yang muslim ya, karena gue muslim, gue taunya muslim, apa yang non muslim. Ya. Tuhan gue udah ngejanjiin, kalau ada seseorang ngejanjiin lu, bisa ngibul kan. Kalau Tuhan ngibul, lu harus percaya sama siapa? Tuhan aja ngibul, kan nggak mungkin Tuhan ngibul. Tuhan gue janji, manusia itu nggak akan diwafatkan sebelum rezeki yang dituliskan atas dirinya itu dituntaskan di dunia. Kalau Tuhan gue udah janji, kenapa gue harus khawatir, Gendis? Gue tinggal gerak aja kan, sebetulnya kan, rezekinya udah dijamin. Gue tinggal gerak. Taruhlah gue goblok nih, harusnya makanan adanya di kanan, gue beloknya ke kiri. Itu nanti Tuhan yang masa diem? Kan guenya udah gerak. Tuhan tuh pasti kayak mindahin makanannya, atau gue disentil dikit akhirnya belok ke kanan. Lu harus bergerak di peta dunia masa depan yang nggak pernah ada sebelumnya. Kan petanya kita, lu mau sukses di masa depan, petanya harus masa depan. Lu nggak bisa pakai peta sukses bapak lu dulu karena zamannya beda kan. Kita nggak tahu peta masa depan kayak gimana. Kalau lu nggak tahu, lu butuh keyakinan. Nah, spiritual dikit dah, maksudnya lu harus punya keyakinan sebelum menapaki takdir lu, Tuhan lu nggak bohong, rezeki lu akan dituntaskan. Mau jurusan MP, mau profesinya A, B, C, linear nggak linear, jangan pernah tapaki kehidupan lu kalau lu nggak punya keyakinan bahwa rezeki itu udah diatur, nggak akan ketukar, udah ketaker gitu loh maksudnya. Yang penting lu gerak, ikhtiar, ketemu rezekinya, nggak mungkin nggak. Gue bergerak dengan keyakinan itu sih. Ada kalanya sempet, wah aku tidak bekerja beberapa minggu, beberapa bulan, ntar juga ketemu, tapi gue nggak diem, bener ketemu selalu, insya Allah nggak ada masalah. Oke. Yeay. Oke, nah buat teman-teman Empers yang mungkin pengen ngikutin jejak karir Kak Zulfikar, ini penting Hampers gitu banget ya, sih nyebutnya nih. hampers ya, Iya, Empers, kayak hampers gue dengernya, Empers. kado gitu. Oke, nggak kerasa ya Kak, kita udah ngobrol panjang banget. Oke, tiba di Kelewat saatnya ya, timekeeper ya. pertanyaan terakhir. Oh belum. Nah, kira-kira nih Kak, gimana cara Kakak ngebuktiin kalau lulusan manajemen pendidikan tuh juga bisa bersaing di bidang finance? Gimana cara ngebuktiin ya, karya sih, maksudnya. Kalau lu ketemu temen gue, ini please siapapun, halo Bu Desi atau lu siapa ketua, ini kan didengerin nih, Gendis atau ketua Hima siapapun, besok undang yang namanya Karisma Hadi Pangarso. Oke, Karisma Hadi next kita undang. Pangarso, Ikberenska, lu harus undang dia. Oke. Lu juga harus undang yang namanya Fatur Rahman itu, adik kelas gue, dia juga ngisi programnya Bu Desi, praktisi mengajar. Dia di mahasiswa semester 5, gua ngisi, Fatur ngisi, gue minta Karisma Hadi Pangarso. Kalau dia HRD, nice banget, dia kerja di Merauke sekarang. Buat gue di dunia HRD, di LinkedIn aja dia tuh udah puluhan ribu kali pengikutnya, followersnya, karena dia di HRD jago banget, levelnya udah konsultan HRD dia. Maksudnya kalau gimana cara ngebuktiinnya, karya seperti seorang Karisma Hadi Pangarso. Fatur tuh bikin sekolah. Apa yang paling, come on, apa yang lebih keren yang bisa dilakukan, yang lebih legit yang bisa dilakukan seorang lulusan manajemen pendidikan selain bikin sekolah? Apa? Ayo taruh di atas. Karisma Hadi Pangarso sekeren-kerennya di dunia HRD, dia berkarir sekarang. Jadi buat gue respectnya sama Fatur. Dia bikin sekolah dari nol, perizinannya, apanya, segala macem, programnya, keunggulannya. Sampai sekarang sering diskusi tuh awal-awal dia bikin sekolah sama gue, si Fatur. Itu dia harus banyak banget sharing. Ketika lu berkarya, Fatur bikin sekolah, Karisma di HRD, ya mungkin gua di finance gitu ya, itu akan speak louder than any narration gitu. Ketika lu bisa berkarya, karya sih. Oke. Jadi sebenarnya tuh yang paling penting itu proses usaha dan kemauan untuk belajar ya Kak ya, kalau Iya, udah iya, iya. dibulatkan tadi. Oke. Thank you Kak Zulfikar yang Sama-sama, udah sharing Gendis. banyak hal keren hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sama-sama. Aku Gendis, pamit undur diri. Sampai Dadah. jumpa di episode MPK Talk selanjutnya. Bye bye. Ya, thank you ya.